Fenomena mobil Cina. Kok bisa murah banget ya? Pernahkah kamu lihat harga mobil baru dan dompetmu langsung deg-degan? Itu perasaan yang umum. Tapi, terus kamu lihat mobil Cina dengan semua fitur canggihnya, dan harganya bikin kamu melongo. Kok bisa ya harganya jauh lebih murah? Ini pertanyaan yang banyak orang tanyakan hari ini. Perbedaan harganya bukan cuma diskon kecil, bisa jadi jurang yang besar dibanding mobil dari Jepang atau Eropa. Ini bukan tipuan atau diskon sementara. Ini adalah bagian fundamental dari strategi mereka. Dan ini mengubah seluruh industri otomotif di depan mata kita, membuat kepemilikan mobil jadi lebih terjangkau bagi banyak orang. Perbedaan harga yang besar ini wajar saja bikin banyak calon pembeli jadi ragu. Kualitasnya lebih rendah, ada biaya tersembunyi, atau produsen Cina menemukan formula ajaib? Jawabannya sedikit lebih rumit dari sekadar ya atau tidak. Ini melibatkan kombinasi strategi industri yang cerdas, skala produksi yang besar, dan pemahaman mendalam tentang apa yang diinginkan konsumen modern. Mereka tidak hanya membuat mobil murah, mereka membuat mobil yang menawarkan nilai luar biasa untuk uang yang dikeluarkan. Strategi ini memungkinkan mereka dengan cepat merebut pangsa pasar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, menantang dominasi lama dari produsen mobil tradisional. Mari kita mulai dengan memahami skala produksi otomotif di Cina. Negara ini adalah produsen mobil terbesar di dunia, memproduksi jutaan kendaraan setiap tahun. Volume yang besar ini memberi mereka kekuatan tawar yang luar biasa. Anggap saja seperti membeli barang dalam jumlah besar di toko grosir. Semakin banyak kamu beli, semakin murah harga per itemnya. Perusahaan mobil Cina menerapkan prinsip ini untuk semuanya, mulai dari baja dan plastik, hingga microchip dan baterai. Mereka memesan komponen dalam jumlah yang sangat besar sehingga mereka mendapatkannya dengan harga yang hanya bisa diimpikan oleh produsen lain. Skala ekonomi ini adalah bagian besar pertama dari teka-teki keterjangkauan harga. Poin penting lainnya adalah ekosistem industri yang telah dibangun di Cina selama beberapa dekade terakhir. Negara ini adalah pusat manufaktur global untuk hampir semua hal, termasuk suku cadang otomotif. Ini berarti perusahaan mobil tidak perlu mengimpor banyak komponen dari luar negeri. Semua yang mereka butuhkan, mulai dari blok mesin hingga layar infotainment, seringkali bisa didapatkan dari pemasok yang jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Ini secara drastis mengurangi biaya logistik, pajak impor, dan keterlambatan pengiriman. Memiliki rantai pasokan yang lengkap dan matang tepat di depan pintu mereka, memberi mereka keunggulan kompetitif yang besar dalam menjaga harga jual akhir tetap rendah bagi konsumen. Resep rahasia, membongkar biaya produksi yang rendah. Salah satu faktor paling signifikan dalam formula biaya rendah Cina adalah biaya tenaga kerja. Meskipun upah di Cina telah meningkat, mereka masih umumnya lebih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara otomotif yang sangat maju, seperti Jerman, Jepang, atau Amerika Serikat. Perbedaan biaya tenaga kerja per jam ini, ketika dikalikan dengan ribuan pekerja di pabrik-pabrik besar, menghasilkan penghematan substansial pada setiap mobil yang diproduksi. Ini bukan tentang mengeksploitasi pekerja, melainkan cerminan dari tahapan ekonomi yang berbeda di negara-negara ini. Penghematan ini kemudian diteruskan langsung ke konsumen, membuat produk akhir jauh lebih menarik. Selain itu, pemerintah Cina telah memainkan peran yang sangat aktif dalam mendukung industri otomotif domestiknya. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah memberikan subsidi, keringanan pajak, dan pinjaman berbunga rendah kepada produsen mobil, terutama yang berfokus pada kendaraan energi baru seperti mobil listrik. Dukungan ini membantu perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan, membangun pabrik-pabrik canggih, dan menyerap kerugian awal saat mereka memasuki pasar baru. Dukungan pemerintah ini bertindak sebagai katalisator yang kuat, mengurangi risiko finansial bagi perusahaan, dan memungkinkan mereka untuk menetapkan harga mobil mereka secara lebih agresif untuk merebut pangsa pasar dari merek internasional yang sudah mapan. Teknologi dan efisiensi manufaktur juga merupakan bahan utama dalam resep rahasia ini. Pabrik-pabrik Cina termasuk yang paling modern dan otomatis di dunia. Mereka telah berinvestasi besar-besaran dalam robotika dan proses manufaktur cerdas yang meningkatkan kecepatan dan mengurangi kesalahan. Dengan merampingkan jalur perakitan dan menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan setiap langkah,
mereka dapat membangun mobil lebih cepat dan dengan lebih sedikit pekerja daripada banyak pabrik lama di bagian dunia lain. Tingkat efisiensi yang tinggi ini berarti mereka dapat memproduksi lebih banyak mobil dalam waktu yang lebih singkat, yang selanjutnya menurunkan biaya per unit, dan berkontribusi pada harga yang sangat rendah yang kita lihat di showroom. Jangan lupakan biaya bahan baku. Cina adalah produsen global dominan dari banyak bahan baku penting untuk pembuatan mobil, termasuk baja dan aluminium. Yang lebih penting, mereka memiliki keunggulan yang signifikan dalam pemrosesan mineral tanah jarang dan produksi baterai, yang merupakan komponen termahal dari kendaraan listrik. Dengan mengendalikan sebagian besar rantai pasokan untuk bahan-bahan penting ini, perusahaan Cina dapat mengamankannya dengan biaya yang lebih rendah dan lebih stabil. Ini memberi mereka keunggulan yang sangat kuat di pasar mobil listrik yang berkembang pesat. Pemeriksaan to represent the fuel dan rat fitting on the side targeting insulted ditandingi. Kisah dua pasar, mobil Cina versus rival Jepang dan Eropa. Ketika kita membandingkan mobil Cina dengan mobil Jepang dan Eropa, perbedaan yang paling jelas adalah harganya. Dengan uang yang sama, mobil Cina seringkali sudah dilengkapi fitur-fitur yang akan menjadi tambahan opsional mahal pada model Jepang atau Eropa. Bayangkan saja, layar sentuh besar, sunroof panoramik, kamera 360 derajat, dan sistem bantuan pengemudi canggih. Merek-merek Jepang seperti Toyota dan Honda telah membangun reputasi mereka berdasarkan keandalan dan efisiensi bahan bakar, seringkali dengan pendekatan yang lebih konservatif terhadap teknologi di dalam mobil. Mereka memiliki rekam jejak yang terbukti selama puluhan tahun, yang merupakan proposisi nilai tersendiri. Mobil Eropa, dari merek seperti Volkswagen atau Peugeot, seringkali dipuji karena dinamika berkendara, rekayasa canggih, dan nuansa premiumnya. Mereka cenderung fokus pada pengalaman berkendara dan handling, menciptakan mobil yang menyenangkan untuk dikendarai di jalanan berliku. Namun, tingkat rekayasa dan bahan premium yang digunakan seringkali datang dengan harga yang lebih tinggi dan potensi biaya perawatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Mobil Cina, sebaliknya, mungkin memprioritaskan kenyamanan berkendara dan pengalaman kabin berteknologi tinggi daripada handling sporty, yang menarik bagi banyak komuter harian yang menghabiskan berjam-jam di lalu lintas. Secara historis, kekhawatiran terbesar terhadap mobil Cina adalah kualitas dan keandalan jangka panjang. Model-model awal yang memasuki pasar internasional memiliki masalah yang merusak reputasi mereka. Namun, industri ini telah belajar dan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat ini, merek-merek besar Cina seperti BYD, Chery, dan Geely menginvestasikan miliaran dolar dalam kontrol kualitas dan membandingkan produk mereka dengan yang terbaik di dunia. Meskipun mobil Jepang mungkin masih memiliki sedikit keunggulan dalam persepsi keandalan jangka panjang bagi sebagian pembeli, kesenjangan kualitas telah menyempit secara signifikan, sampai pada titik di mana itu bukan lagi kekhawatiran utama seperti dulu. Strategi pemasaran juga sangat berbeda. Merek Jepang dan Eropa seringkali mengandalkan warisan dan loyalitas merek mereka yang sudah lama. Pemasaran mereka menekankan keunggulan rekayasa dan kepercayaan selama puluhan tahun. Merek Cina, sebagai pendatang baru, harus jauh lebih agresif. Mereka menggunakan harga yang mengganggu pasar dan spesifikasi produk yang kaya fitur sebagai senjata utama mereka. Mereka fokus pada pemberian nilai yang luar biasa, membuat argumen logis yang menarik bagi pembeli. Pesan mereka sederhana, mengapa membayar lebih untuk nama merek ketika Anda bisa mendapatkan lebih banyak fitur dan teknologi yang lebih baru, dengan harga lebih murah sekarang. Pendekatan ini terbukti sangat efektif. Idola baru di jalanan. Mengapa pengemudi memilih mobil Cina? Jadi, mengapa begitu banyak orang, dari keluarga muda hingga pembeli mobil pertama, mulai memilih mobil Cina? Alasan utamanya tidak dapat disangkal nilai. Dalam ekonomi di mana setiap rupiah sangat berarti, kemampuan untuk mendapatkan kendaraan baru yang syarat fitur dengan harga mobil bekas atau model spesifikasi rendah dari negara lain sangatlah menarik. Ambil contoh, merek seperti Wuling dengan Air EV-nya, yang membuat mobilitas listrik dapat diakses oleh segmen populasi yang sama sekali baru. Atau pertimbangkan Chery Omoda 5, yang menawarkan desain futuristik dan fitur berteknologi tinggi dengan harga yang mengalahkan banyak pesaing mapan. Peningkatan pesat dalam kualitas dan desain adalah faktor utama lainnya.
mobil Cina saat ini sangat berbeda dengan yang ada 1 dekade lalu. Produsen telah mempekerjakan desainer dan insinyur internasional terbaik untuk menciptakan kendaraan yang tidak hanya andal, tetapi juga stylish dan menarik. Mereka terlihat modern, interiornya terasa kokoh, dan teknologinya seringkali lebih canggih daripada yang akan kamu temukan di pesaing yang lebih mahal. Pergeseran ini telah membantu mengatasi stigma lama, dan pembeli sekarang melihatnya sebagai pilihan cerdas dan kontemporer daripada sekadar alternatif murah. Orang-orang tidak lagi mengorbankan gaya demi penghematan. Fokus pada teknologi kendaraan listrik juga telah menempatkan merek Cina menjadi sorotan. Perusahaan seperti BYD bukan hanya produsen mobil, mereka juga produsen baterai terkemuka. Ini memberi mereka keuntungan besar dalam perlombaan EV. Mereka dapat menawarkan mobil listrik dengan jangkauan dan performa yang mengesankan dengan harga yang sulit ditandingi oleh produsen mobil tradisional. Saat dunia beralih ke elektrifikasi, keunggulan awal Cina di bidang ini membuat merek-mereknya semakin populer di kalangan pembeli yang sadar lingkungan dan melek teknologi, yang menginginkan teknologi terbaru tanpa label harga premium. Dorongan pemerintah untuk EV telah mempercepat tren ini. Pada akhirnya, mobil Cina menjadi pilihan yang disukai oleh semakin banyak orang, karena mereka berhasil memenuhi tuntutan konsumen modern. Pembeli saat ini lebih terinformasi dan kurang loyal terhadap merek dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka menginginkan produk terbaik untuk uang mereka, dan mereka bersedia melihat melampaui merek tradisional untuk menemukannya. Produsen mobil Cina telah memahami pergeseran ini dengan sempurna. Dengan menawarkan kombinasi harga terjangkau yang tak terkalahkan, desain modern, teknologi canggih, dan kualitas yang meningkat pesat, mereka telah menciptakan proposisi menarik yang bagus untuk diabaikan oleh bank mulai.